yang nggak bisa dilupain itu kebersamaan sama teman-teman. Jadi satu angkatan Ikatan Papis Malavan sekarang itu ada 20 orang. Oke. Iya, dengan 10 kategori. Itu ada putra-putri Malavan, wakil putra-putri, ada lingkungan hidup, ada inteligensia, ada berbakat, ada best performance, ada favorit, ada finalis putra-putri Malavan. Buat ngingetin sendiri tuh Kak, Afra ingat sama orang tua karena Afra itu pengen banget membahagiakan orang tua Afra. Ya setiap anak pasti gitu kan Kak. Ya jadi Afra bertekad dari situ pengen juga ngejar prestasi buat membahagiakan orang tua. Halo Palkomters, kembali lagi di Potret Sekolah, ngobrol seru seputar sekolah. Iya, oke ya Palkomters, seperti biasa kita kedatangan narasumber cantik nih dari Putri Inteligensia SMA Negeri 8 Palembang. Langsung aja kenalan sama Afra Lova. Halo. Halo Kak. Oke, kenalan dulu dong Afra. Oke, perkenalkan nama saya Afra Lova dari Ikatan Papis Malavan tahun 2024. Oke, dari Ikatan Papi. Putra-putri sekolah. Oh, putra-putri sekolah. Ya. Nah, Afra namanya bagus banget. Agak salfok gitu ya namanya Afra Lova. Kita ngobrol santai aja nih Afra. Afra sekarang kelas berapa sih? Afra sekarang kelas 12. Kelas Kak. 12. Oke. Sekarang katanya udah nggak ada jurusan IPA IPS lagi ya? Udah nggak ada. Soalnya sekarang itu udah kurikulum merdeka. Oh, jadi kelas 12-1 kayak gitu ya? 12-1, 12-2 gitu. Nah, kalau untuk Ikatan Papi ini ya, putra-putri ini sendiri itu tuh bergerak di bidang apa sih, Dek? Buat Ikatan Putra-Putri ini itu kan pageant ya Kak. Kayak sama kayak Miss Indonesia gitu kan. Nah, itu bergerak di dunia pageant itu jadi icon Kak. Misalnya kan Ikatan Papis Malavan berarti menjadi ikonnya SMA Negeri 8 Palembang gitu Kak. Oke. Jadi berperan juga dalam memperkenalkan SMA 8 gitu ya. Ya, membawa SMA Negeri 8 ke dunia luar gitu. Biar lebih terlihat. Sekarang kalau pemilihannya resmi dipilihnya tuh kapan, Dek? Buat tahun ini itu besok Kak. Besok. Iya, pembukaan buat 2025 angkatan yang baru. Berarti udah mau setahun ya, Afra ya? Grand finalnya itu nanti tahun depan di bulan Januari. Oke. Nah, ini kan sisa beberapa bulan lagi nih tugasnya Afra. Kalau sejauh ini pengalaman Afra dalam ikut putra-putri Semalavan ya, apa sih yang nggak bisa dilupain sama Afra? Oke, selama hampir 1 tahun menjabat ini Kak, yang nggak bisa dilupain itu kebersamaan sama teman-teman. Jadi satu angkatan Ikatan Papis Malavan sekarang itu ada 20 orang. Oke. Iya, dengan 10 kategori. Itu ada putra-putri Malavan, wakil putra-putri, ada lingkungan hidup, ada inteligensia, ada berbakat, ada best performance, ada favorit, ada finalis putra-putri Malavan. Oke, nah ini kan kita sebelum kita kenalan sama Ikatan Putra-Putri SMA 8, mau kenalan dulu dari SMA 8-nya. Nah, dari SMA 8-nya itu lokasinya di mana? Buat SMA Negeri 8 sendiri itu ada di Pelaju Kak. Di Jalan Pertahanan. Nanti masuk Jalan Pertahanan lurus belok kiri. Kalau untuk kelas 12-nya ada berapa kelas? Buat kelas 12 sekarang itu kan kurikulum merdeka ya Kak. Itu ada 10 kelas. Ada 10 kelas. Nah, kan so pasti ada, pernah dengar nggak sih Afra, ada katanya masa-masa paling indah tuh masa SMA. Nah, ini kan udah kelas 12 nih, udah mau 3 tahun di sekolah. Menurut Afra benar nggak sih tanggapan itu? Menurut Afra bener banget sih Kak. Soalnya ini SMA itu tempat mencari jati diri kita sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke kuliah atau kerja. Soalnya SMA itu kan kita harus tahu kita itu passionnya apa, kenangan sama teman kita itu gimana gitu. Ini 3 tahun satu kelas atau enggak?
Enggak Kak. Oh, di Yang rolling ya. Di rolling itu pas mau naik kelas 11. Oke, ini kelas 12 sama kelas 11. Iya, sama kayak kelas Oke. 11. Berarti kalau misalnya ditanya Afra, masa-masa apa ya yang paling nggak dilupain dari kelas 10 sampai kelas 12 pas kapan tuh? Pas kelas 10 sama 11 sih Kak. Kenapa? Ya, karena kelas 10 itu ya Afra itu pas mau udah masuk SMA Negeri 8 tuh, ada kayak disuruh ikut ekstrakurikuler. Nah itu Afra ikut paskib nyoba gitu. Itu salah satu awal dari Afra sebelum menuju Papi sih Kak. Nah, di paskib itu bener-bener kayak merangkul kebersamaan gitu Kak. Ya, dari paskib itu Afra juga bertekad buat masuk Papi karena udah dari SD pengen masuk Papi juga. Oke. Iya, kayak pageant gitu. Pengen ikut pageant ya, pengen pengalaman, relasi gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk dari kelas 10, 11 ini udah mau tamat juga, udah mau lulus. Kalau Afra sendiri nih dari ikut Papi kan so pasti harus ada yang ditonjolkan nih dari siswa-siswa lain. Kalau Afra sendiri yang buat Afra yakin buat pageant apa tuh? Buat Afra sendiri yang Afra yakin itu kayak public speaking gitu Kak. Master of ceremony sama cara berbicara gitu kan Kak. Cara berpikir itu termasuk ke inteligensia. Itu yang Oke. Pertama kali yang bikin Afra berminat untuk gabung apa? Yang pertama kali itu kan Kak semasa Afra sekolah dasar SD. Jadi Afra itu punya tetangga. Dia itu bujang gadis kampus. Jadi Afra ngelihat kakak itu kayak cantik gitu kan, pinter, berprestasi. Afra juga mau kayak dia, bujang gadis kampus gitu. Itu salah satu impian Afra. Oke. Nah, biasanya nih kan yang anak-anak SMA itu biasanya ada rasa insecure atau takut untuk ikut kan. Nah, kalau Afra sendiri pas awal ngeyakinin diri mau ikut tuh gimana? Buat ngeyakinin diri sendiri itu gini Kak, Afra tuh nerapin prinsip kalau nggak sekarang kapan lagi. Karena ini masa SMA kita, masa untuk mencoba hal yang positif. Apalagi untuk berbicara depan umum ya Kak, itu menurut Afra paling perlu sih, apalagi buat dunia kerja nanti. Itu kayak soft skill. Terus kalau misalnya ngomongin pageant nih, kan di sekolah kan banyak nih kan ada kayak misalnya OSIS gitu ya. Ikut OSIS juga nggak Afra? Oh, kalau OSIS enggak Kak. Enggak. Ada ini enggak ada pageant lain juga nggak selain putra-putri kayak bujang gadis atau duta sekolah gitu, ada nggak? Di SMA 8? SMA 8. Ada duta literasi sih Kak. Duta literasi. Kenapa pilihnya Papi nggak coba duta literasi? Duta literasi itu adanya pas Afra udah nyoba masuk Papi sih Kak. Afra tuh kan pertama nyoba Papi itu pas kelas 10. Nah, ternyata nggak lulus. Nyoba lagi pas kelas 11. Keren. Berarti gagal sekali nggak masalah dong ya. Pertama kali kan gagal nih. Yang buat Afra yakin kira-kira apa yang Afra perbaikin sampai bisa yang kedua kalinya lolos gitu? Yang Afra perbaikin sampai bisa lolos sampai ke sekarang menjabat itu karena niat dan tekad Kak. Karena Afra udah dari SD pengen ikut pageant, karena dukungan teman-teman juga kayak ayo Afra pasti bisa bisa masuk Ikatan Papi Semalavan, cocok Afra itu gitu Kak. Oke. Afra kalem banget ya. Enggak. Aslinya Afra orangnya kayak gimana? Maksudnya kan biasanya kan kalau putar-putar itu harus kalem gitu ya. Apa gimana? Kalemnya tuh enggak juga sih Kak, tapi kita itu harus menjaga sikap, jaga penampilan. Iya benar. Jadi Afra kalau di SMA 8 itu biasanya ada kegiatan apa aja sih? Kayak misalnya lomba-lomba gitu ada nggak? Ada, biasanya pas class meeting tuh ada lomba, pasti ada class meeting Kak. Kayak
terus ada Hari Kartini, Hari Pendidikan, Hari Guru. Hari Guru itu kami kayak ada apa ya, kayak guru terfavoritnya Semalafan gitu. Guru tertegas gitu Kak, kayak ada nominasinya. Itu siapa yang pilih? Siswa-siswi SMA Negeri 8 Kak. Voting, melalui gitu ya? voting itu melalui MPK, melalui OSIS yang organisirnya. Nanti diberikan kepada guru saat Hari Guru. Oke. Menurut Afra ya, kalau dari zaman Bapak masih sekolah nih ya, pelajaran apa sih jam pelajaran yang paling menyenangkan? Itu jam kosong ya. Kalau Afra sendiri, jam pelajaran yang paling Afra suka apa tuh? Jam pelajaran ya Kak, kayak mata pelajaran gitu kan. Yang Afra suka itu bahasa Inggris sih Kak. Kenapa? Karena dari SD, SD kelas 3 atau kelas 4 gitu, Afra udah ikut les bahasa Inggris, udah diikutin. Udah ada minat ke sana gitu. Oke. Ini kan kelas 12 Afra ya. Kira-kira kalau misalnya lulus sekolah mau kuliah di mana, jurusan apa? Rencananya itu Afra mau ambil S1 akuntansi di Unsri. Akuntansi, kenapa nggak bahasa Inggris? Akuntansi karena Afra itu pengen kayak di perusahaan gitu Kak. Finance gitu ya. Finance. Oke. Kalau kita ngomongin seru di zaman SMA nih Afra ya, kalau misalnya di kelas nih, ada nggak kayak bestie banget gitu, ada yang kayak sampai 3 tahun ini deket banget gitu walaupun udah beda kelas, ada nggak? Buat dari kelas 1 SMA ada Kak. Itu kami ketemunya karena MPLS gitu. Mereka itu awalnya satu SMP, bikin kayak 4 orang. Tapi mereka itu ngajak Afra sama teman sebangku Afra gitu. Jadi kami itu berenam. Sampai sekarang masih suka main, ngerayain ulang tahun sama-sama gitu Kak. Kumpul-kumpul ya kayak anak SMA pada umumnya Kak. Anak-anak SMA tuh biasanya geng-geng gitu ya. Happy-happy. Nah kalau misalnya di SMA 8 nih, kira-kira kalau misalnya pulang sekolah gitu, masih nggak sih kayak kumpul-kumpul eskul kayak gitu, atau udah harinya? Beberapa eskul itu ada Kak yang kalau kumpul kayak paskib itu kan, kalau mereka ada lagi jadwal lomba itu pulang sekolah latihan dulu. Kalau mau lomba gitu ya. Tapi rata-rata eskul sih gitu sih Kak, tapi paling sering paskib soalnya Afra paskib juga. Afra paskib. Kenapa pilihnya paskib? Kan Afra kan biasanya kan kalau paskib ini kan identiknya sama latihan fisik ya. Nah, kenapa pilihnya paskib? Awalnya Afra itu pengen tinggi sih Kak, soalnya aduh mundur saya. Anak-anak paskib itu tinggi-tinggi, siapa tahu Afra juga bisa ikut jadi tinggi kan. Harusnya ikut paskib berarti waktu itu ya. Terus paskib itu mengajarkan kedisiplinan sama kekeluargaan. Jadi Afra sukanya di situ Kak, sana gitu ya. Kenapa nggak coba tapi eskulnya cuma paskib aja atau ada yang lain? Banyak Kak. Nggak Afranya ikutnya? Kalau Afra cuma satu karena paskib ya cuma boleh satu. Takutnya kalau misalnya sama eskul lain takutnya ketabrak jadwalnya Kak. Iya. Berarti eskulnya tuh ada yang beda-beda, ada yang sama jadwalnya ya latihannya. Buat jam eskul khusus itu ada di hari Jumat. Setelah istirahat sholat Jumat. Ya itu jam eskul. Tapi Afra nih selama sekolah ya di SMA deh, pernah nggak sih ngerasa aduh capek banget sekolah, pengen libur sehari gitu, izin pura-pura sakit gitu, pernah nggak? Buat pura-pura sakit itu enggak ya Kak, karena menurut Afra pembelajaran di kelas itu penting. Tapi kalau capek banget itu pasti ada Kak. Semua orang pasti pernah ngalamin gitu kan. Kayak Afra itu abis latihan mau lomba gitu kan, mau nyiapin buat PR juga gitu, itu pasti capek banget sih Kak. Terus gimana kalau misalnya lagi ada masa nih bangun pagi, harus bangun pagi gitu kan, aduh males banget ninggalin kasur, Afra gimana ngingetin diri sendiri? Buat ngingetin sendiri tuh Kak,
Afra ingat sama orang tua karena Afra itu pengen banget membahagiakan orang tua Afra. Ya setiap anak pasti gitu kan Kak. Ya jadi Afra bertekad dari situ pengen juga ngejar prestasi buat membahagiakan orang tua. Iya benar-benar. Sama sih kalau dari sekarang udah males-malesan nanti gimana gitu ke depannya gitu ya. Nanti ketinggalan pelajaran gitu ya. Tapi pernah ada apa ya? Kayak misalnya aduh aku harus pergi ke sekolah nih ketemu teman-teman seru-seruan gitu. Pernah nggak ada perasaan kayak kalau aku nggak masuk nanti ketinggalan berita apa gitu di sekolah? Ya kan biasanya kan sekolah tuh seru-seruan gitu kan. Afra itu takut ketinggalan mengabadikan momen. Kayak mereka tuh suka foto-foto temen Afra itu Kak. Iya. Kayak lagi duduk-duduk nih foto, lagi di kantin difotoin gitu Kak. Iya. Itu kayak mau dijadiin dam. Kan anak-anak sekarang itu suka bikin daman kayak Jundam gitu kan. Jadi setiap bulan ada damnya gitu ya. Iya lagi tren ya. Tapi itu sebenarnya kalau foto-foto tuh memang penting sih ya. Kita jadi misalnya nanti sudah lulus gitu kan, aduh ini pernah kayak gini gitu ya. Apalagi udah nanti sudah pada sibuk sendiri. Kalau kelas 12 ini ada nggak sudah kayak misalnya omongan-omongan dari teman-teman, nanti kalau kita lulus kita tetap kumpul ya. Itu biasanya diucapin orang-orang kalau mau lulus. Tapi setelah lulus pada nggak bisa kumpul. Pernah nggak ada yang bilang kayak gitu di kelas? Ada pasti. Ada ya. Kayak ya tetap harus chatan gitu, harus ketemuan minimal berapa bulan sekali gitu. Pokoknya kita nggak boleh lost kontak gitu. Itu omongan pas belum lulus ya. Iya, nggak tahu kalau nanti ya Kak. Semoga aja. Iya, semoga aja kan silaturahmi juga ya. Terus menurut Afra nih, keseruan di kelas tuh yang kayak aduh kalau lulus tuh sayang banget nih, nggak ada lagi momen ini apa tuh? Bercanda sama guru sih Kak. Tapi kan beberapa ada guru yang serius banget gitu kan, ada yang diselingin sama bercandaan. Menurut Afra bercanda sama guru sih Kak, yang belajarnya enjoy gitu, nggak terlalu kaku itu. Soalnya guru itu kayak selain memberikan materi tapi membimbing kita juga kan Kak. Maksud Afra itu kayak di luar pembelajaran, kayak pandangan hidup kita itu harusnya gimana. Menurut Afra guru itu penting di situ Kak, kayak orang tua kita di sekolah. Menurut Afra gitu sih Kak. Iya kadang kan sering ketemu juga gitu ya. Oke. Nah terus Afra di kelas pernah gak sih, kalau Mbak dulu ya zaman sekolah itu pasti aja ada siswa yang iseng, ada yang apa jahil gitu kan. Ada nggak kalau di kelas Afra? Jahil ada sih Kak. Kayak sama kayak zaman dulu, manggil temen itu pakai nama orang tua. masih ya Itu masih ya. ya. Teman-teman Afra itu masih manggil temennya gitu sampai gitu. Masih hafal sama orang tua. Masih. Kadang mereka itu beneran punya kayak list. Gitu. Iya, sekelas itu siapa aja nama orang tuanya. Karena dia itu takut nanti dia tuh dipanggil pakai nama orang tuanya. Jadi aku tahu nih nama orang tua kamu siapa. Jadi bisa ngebales gitu. Iya. SMA tuh ya dari zaman sekolah itu nama orang tua yang paling biasanya dicari nih ya. Terus kalau ada cinlok sekelas ya. Terus apa lagi ya, kalau zaman sekolah dulu pasti ada bagian yang marah-marah. Biasanya bendahara tuh nagihin duit kas ya. Kebetulan bendahara nih Kak. Waduh, langsung di depan bendaharanya nih. Kalau Afra gimana tantangan nagih uang kas? Yang nunggak sih Kak, yang kayak aduh nanti belum ada uang, padahal dia itu bawa dompet Kak, isinya banyak. Suka marah-marah juga nggak Afra? Iya, kebetulan Afra itu juga bendahara paskib Kak. Waduh. Iya. Terus gimana? Kadang suka ngejar mereka gitu kan, lari, mereka tuh nggak mau bayar, harus dikejar dulu kemana, ke sudut sekolah, bahkan mereka tuh ada yang sampai sembunyi. Sebenarnya mereka tuh bawa uang, cuma males aja ngasihin ya. Iya. Terus ada nggak di zaman kayak udah tua banget ya. Tapi kalau Mbak dulu ya, kalau sekolah ada lomba pasti nanti tunjuk-tunjukkan. Kalau kelas Afra gimana? Iya pasti ada itu Kak, kayak
lomba yang kurang mereka kuasain gitu Kak. Padahal sebenarnya itu harus dicoba sih Kak menurut Afra, biar kelihatan ternyata kita potensinya ada di situ atau enggak. Karena itu kan masih lomba di lingkungan sekolah ya Kak, kayak masih aman-aman aja gitu kan Kak. Menurut Afra harus dicoba dulu sih Kak, lomba yang ada lingkungan sekolah. Iya. Kalau menurut Mbak ya, momen di sekolah itu biasanya yang paling ditunggu pas kerja kelompok. Kan seru tuh kan, kumpul-kumpul gitu. Kalau menurut Afra, momen yang seru tuh apa? Momen seru itu ngumpul bareng temen Kak. Misalnya lagi jam istirahat, lagi makan-makan sambil ngobrol, ya termasuk kerja kelompok juga Kak. Apalagi kalau isi kelompoknya itu sama teman kita yang searah, yang sefrekuensi. Walaupun kita nggak sefrekuensi, kita tetap harus ada topik sih Kak, buat biar mencairkan suasana gitu ya. Oke. Nah, kalau tips and trick dari Afra supaya sekolah jadi lebih menyenangkan di zaman sekarang apa? Menyenangkan, kayak mengatur waktu sih Kak. Karena Afra kan udah kelas 12 nih Kak, belum ngatur waktu buat kuliah, nilai rapot sama organisasi. Harus tahu kapan waktu buat belajar, waktu buat ngurus organisasi, waktu buat istirahat. Misalnya nih Kak, hari ini dikasih PR, terus dikumpul 2 hari kemudian. Afra itu bakal ngerjain di sekolah tapi besok, buat mempersingkat waktu. Belum lagi tugas-tugas yang lain gitu kan Kak. Biasanya di hari-hari sekolah itu kadang ada jam kos. Biasanya Afra ngerjain di situ, di jam kos itu. Biar di rumah itu bisa istirahat Kak. Karena istirahat juga penting kan. Menurut Afra gitu. Oke. Jadi karena memang kan kalau di rumah udahlah nggak usah ngerjain tugas lagi gitu ya. Tapi bukan berarti siang nanti ada pelajarannya, paginya dibuat tugasnya ya. Jangan ya. Jangan, tapi harus kemarinnya gitu ya. Iya. Oke, terakhir deh tips untuk teman-teman yang mungkin mau jadi kayak Afra di pageant, ada nggak tipsnya? Tips itu Kak, kalau kita beneran mau atau mau coba-coba dulu nggak apa-apa, kita itu harus ada persiapan Kak. Kita harus tahu jati diri kita itu seperti apa, harus ada tekadnya. Kita itu harus mengenali diri terlebih dahulu, atau kita bisa juga nanya ke teman-teman kita gitu. Menurut kamu kayak aku nih cocok apa sih? Cocok gak kalau aku gini ya tuh. Karena pendapat orang sekitar kita, apalagi yang dekat sama kita, itu penting gak menurut Afra? Oke, berarti kita selain kita meyakini diri sendiri, kita tanya juga nih teman-teman, kira-kira kalau ikut ini bagus nggak, saran-saran gitu ya. So pasti kita harus percaya diri juga ya. Gagal sekali 2 kali nggak masalah dong ya, masih banyak kesempatan lainnya. Oke, terima kasih banyak ya Afra. Pokoknya semangat terus ya. Bentar lagi lulus, semoga bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Amin. Pokoknya semangat terus Afra, jangan kapok-kapok datang ke Palkomtek ya. Baru kali ini ke Palkomtek? Iya, baru kali ini. Nah, boleh nanti dari pageant Putra Putri 98, boleh deh kita belajar bareng di sini nanti ya. Kita calling aja ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Itu tadi cerita kita bareng Afra dari Putra Putri 98. Kira-kira kedepannya kita mau undang sekolah mana lagi? Pokoknya pantauin terus Potret Sekolah, ngobrol seru seputar dunia sekolah. Saya Meita bersama Afra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.